Bab 894. Clue menemui bahaya. Kingston Jiang tahu tentang Max Bai dan Raja Lanling. Max Bai mempersembahkan darah Kirin, dan Raja Lanling mempersembahkan darah Phoenix. Ini membuat Kingston Jiang tahu bahwa kedua orang ini adalah makhluk abadi, yang telah hidup setidaknya selama 1000 tahun, ditambah makhluk abadi klan darah, dan sekarang ada banyak makhluk abadi di dunia. Semua makhluk abadi ini adalah 9 alam dan Kingston Jiang tidak tahu siapa orang-orang bertopeng itu sekarang. Dia menyaksikan pertempuran di kejauhan. Raja Lanling bergabung di medan perang. Pedang naga pertama ada di tangannya, yang merupakan senjata asli. Dia muncul di depan naga biru dalam sekejap, dengan kecepatan yang sangat cepat. Menyerang, pedang naga pertama di tangannya benar-benar terendam dalam tubuh naga biru. Kret. Tiba-tiba, darah meledak. Naga sangat marah. Bumi menggeram tiba-tiba. Kekuatan mengerikan meletus di tubuh. Kekuatan ini langsung menggoyangkan pedang naga pertama. Bahkan seseorang sekuat Raja Lanling tidak dapat melepaskan kekuatan ini untuk sementara waktu. Tubuhnya terguncang ke belakang, darah di dalam tubuhnya berguling, tenggorokannya panas, dan seteguk darah mengalir dari tenggorokannya. Dia menelannya dengan paksa. Brengsek. Raja Lanling mengutuk dalam hatinya. Tanpa ekor, kekuatannya masih sangat kuat, sulit membayangkan seberapa kuat naga ini di masa jayanya. Raja Lanling terkejut. Dia tidak pernah bertarung dengan naga. Dia hanya bertarung melawan Tortura, salah satu dari 4 binatang utama. Pertempuran itu juga berakhir dengan kegagalan. Raja Lanling terguncang kembali dan bergegas lagi. Dia menunjukkan ilmu pedang yang sangat menakutkan, yang muncul di belakang naga dalam sekejap. Pedang di tangannya terus berayun. Lampu pedang besar dengan cepat padam, semuanya menyerang tubuh naga. Serangkaian aura pedang ini membuat semua orang yang melihatnya terpesona. Orang-orang ini semua mundur ke kejauhan, melihat Raja Lanling yang melawan naga dengan sengit dengan wajah kaget dan bingung. Siapa ini? Sangat kuat. Ilmu pedang ini sangat mengerikan, aku bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Banyak orang berseru. Kingston Jiang merasa lega ketika melihat adegan ini, dan berbisik, dengan dewa tingkat pertama yang kuat untuk bergabung, akan lebih mudah untuk membunuh naga. Raja Lanling sedang dalam pertempuran sengit dengan naga. Pedang naga pertama merupakan kombinasi dari pedang pertama dan pedang nilong. Pedang pertama secara khusus disiapkan untuk membunuh Phoenix. Pedang nilong ditempa untuk membunuh naga. Kedua pedang bergabung, dan kekuatan mereka berlipat ganda. Mereka tak terkalahkan, semuanya tidak bisa dihancurkan. Meskipun pertahanan naga menakutkan, dia masih ditikam. Dalam waktu singkat, banyak luka muncul di tubuh naga. Pada saat ini, Marco Jiang berdiri dan berteriak, "Semuanya, ayo naik bersama." Setelah teriakan keras, dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Muncul di belakang naga, pedang ketersesatan di tangannya dipotong tepat di ekor naga biru. Naga sangat marah. Dengan gerakan naga dewa untuk mengayunkan ekornya, kekuatan tenaga yang mengerikan datang dari dermaga, dan menyapu langsung ke arah Marco Jiang. Marco Jiang mengelus sedikit. Ketika terkena kekuatan tenaga ini, tubuhnya seperti layang-layang angin yang putus, dengan cepat turun dari langit. Boom! Marco Jiang jatuh ke laut dan tidak pernah mengapung lagi. "Kakek!" Kingston Jiang berteriak. Dia bergegas dengan cepat dan tenggelam ke laut, tetapi dia tidak menemukan Marco Jiang. Kingston Jiang mencari di laut untuk sementara waktu, tetapi dia tidak menemukan Marco Jiang. Dia tampak curiga dan bergumam, apa yang ingin dilakukan kakek? Apakah dia ingin mengambil kesempatan ini untuk melompat dan tunggu naga terbunuh, lalu mengambil keuntungan yang cukup? Kingston Jiang tidak menemukan Marco Jiang, tetapi juga menebak apa yang dimaksud Marco Jiang. Kingston Jiang muncul. Begitu dia keluar dari air, Sky muncul di depannya. Pada saat ini, badge Sky didistribusikan, tubuhnya terluka, dan ada noda darah di sudut mulutnya. Dia memandang Kingston Jiang dan bertanya, "Di mana Marco Jiang?"
Kingston Jiang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sedikit terlambat, kakek didorong ke dasar laut. Seekor hiu muncul dan menelan kakek secara langsung. Sky terkejut, lalu berkata, "Maaf." Setelah mengucapkan sepatah kata, dia pergi dan terus bergabung dalam pertempuran. Langit di kejauhan, dan pertempuran sengit berlanjut. Meskipun naga itu terluka, dia masih sangat kuat. Bahkan jika dia adalah ahli tingkat atas, sulit untuk membunuhnya untuk sementara waktu, dan itu masih Raja Lanling. Dalam kasus bergabung, jika Raja Lanling tidak bergabung, pertempuran tidak akan menjadi situasi saat ini sama sekali. Jika Raja Lanling tidak bergabung, takutnya semua orang akan kalah dalam pertempuran. Hamaru telah menyaksikan pertempuran itu. Melihat pertempuran sengit, darah di tubuhnya juga mendidih, dan keinginan untuk bertarung juga naik di hatinya. Mata hitamnya berubah menjadi merah darah. "Ah!" Hamaru mengeluarkan raungan. Setelah itu, sambil memegang pedang panjang, dia juga bergabung ke medan perang dan mulai bertarung sengit dengan naga itu. Dewa tingkat pertama lainnya bergabung dalam pertempuran, dan naga itu terus terluka. Kingston Jiang telah mendapatkan kembali kekuatannya dan belum bergabung dalam pertempuran, tetapi dia mengawasi dari bawah. Klutang memegang pedang pembasmi iblis, dan pedang iblis digunakan secara ekstrim. Cahaya pedang hitam jatuh pada naga biru. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan 81 jarum kematian. Serangan 81 jarum kematian dan aura membunuh menyebabkan kerusakan parah pada naga. "Oh!" Naga terus mengaum. Membuka mulutnya, napas naga dikeluarkan. Dalam sekejap, angin menyapu, dan Klutang ditiup ke sana kemari. Naga bergegas menuju Klutang dengan kecepatan yang sangat cepat, dan cakarnya yang tajam langsung menangkap Klutang. Pada saat ini, Klutang merasa tidak nyaman. Dia mendesak semua kekuatannya dan berjuang keras, tetapi masih tidak bisa melepaskan diri dari cakar naga. Hosh! Ketika Kingston Jiang melihat pemandangan ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia bergegas dengan cepat. Dengan kecepatan yang sangat cepat, muncul di bawah naga biru, mendesak jurus Dewa Logam dan menggunakan seluruh kekuatannya, membanting cakar naga biru. Naga sangat kesakitan dan langsung melepaskan Klutang. Tubuh Klutang jatuh dari langit. Kingston Jiang bergegas dengan cepat, memegang Klutang, dengan cepat meninggalkan medan perang, dan muncul di tempat yang aman. Letakkan Klutang di tanah. Pada saat ini, Klutang ditutupi dengan bekas luka, dan gaunnya telah tergores, memperlihatkan luka berdarah. Kingston Jiang segera mencabut 81 jarum dahsyat untuk menyembuhkan Klutang. Setelah beberapa jahitan, luka di tubuh Klutang banyak sembuh. "Apakah kamu baik-baik saja?" Kingston Jiang bertanya dengan prihatin. Klutang duduk bersila, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Aku ceroboh, untungnya kamu datang tepat waktu, jika tidak, aku akan berada dalam bencana." Ah! Pada saat ini, ada teriakan di kejauhan. Kingston Jiang mendongak. Seorang pria kuat yang dia tidak tahu digigit oleh naga. Gigi tajam menusuk tubuhnya secara langsung. Tubuhnya langsung berubah menjadi tumpukan daging dan darah, jatuh dari langit, masuk ke laut, dan ditelan oleh beberapa hiu dalam sekejap. Adegan itu berdarah. Kingston Jiang terkejut. Terlalu menakutkan. Orang itu adalah patung dewa tingkat alam ke-8 dan hilang begitu saja. Bersambung.